saya Greci Kamerati Panjaitan, Grup A semester 6, NIM 1903020021. Adapun yang menjadi judul proposal saya yaitu pengembangan air soda sebagai objek dan daya tarik wisata alam Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai latar belakang, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang kaya akan wisata budaya dan objek destinasi pariwisata yang banyak dikenal baik dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya berada di Kabupaten Tapanuli Utara, yang dimana Kabupaten Tapanuli Utara ini memiliki potensi destinasi pariwisata yang cukup baik. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Di Kabupaten Tapanuli Utara ini terdapat banyak destinasi wisata, salah satunya ialah Pemandian Air Soda. Pemandian Air Soda Tarutung adalah salah satu tempat wisata pemandian di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Mata air soda Tarutung terletak di kaki bukit daerah Tarutung di Desa Perbubu 1, Kabupaten Tapanuli Utara. Mata air soda ini hanya berjarak 1 km dari pusat kota Tarutung. Pemandian ini merupakan salah satu tempat wisata unik yang mewakili Indonesia di daftar global. Bagaimana tidak, pemandian air soda ini dikabarkan hanya ada 2 di dunia, yaitu Indonesia dan Venezuela. Air soda ini buka mulai pagi sekitar pukul 8 dan tutup jam 5 sore. Air soda ini dipercaya bisa diminum dan rasa seperti soda, berkhasiat untuk kesehatan. Warga setempat juga percaya air soda di kolam tersebut memiliki banyak manfaat jika diminum secara rutin. Bisa menyembuhkan penyakit serta diabetes dan asam urat. Dinamakan kolam air soda karena banyaknya gelembung-gelembung yang keluar dari kolam ini dan bentuknya menyerupai soda. Kolam yang memiliki kedalaman kurangnya lebih dari 180 cm karena tidak adanya kerjasama atau pemerintah setempat dan pengelola air soda dalam meningkatkan wisata pemandian air soda, maka mengakibatkan kurangnya fasilitas dan semacamnya. Dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah pengunjung yang datang ke sana untuk berkunjung. Dan dari latar belakang di atas, yang menjadi judul penelitian ini adalah pengembangan air soda sebagai objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Tapanuli Utara. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan air soda sebagai objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan tujuan penelitian, setiap kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang akan dicapai. Sebab tanpa adanya tujuan penelitian tersebut tidak ada artinya. Sehubungan dengan itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. Tujuan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempelajari suatu hal yang baru dengan menganalisis dan menemukan suatu kebenarannya. Dengan demikian, adapun tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui bagaimana pengembangan air soda sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang akan dihadapi dalam mengembangkan wisata air soda tersebut menjadi objek wisata di Tapanuli Utara. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang cara meningkatkan arus kunjung wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kedua, secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau logo kantor dinas pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara. Yang ketiga, untuk memperkenalkan objek wisata air soda yang ada di Tapanuli Utara. Yang menjadi landasan teorinya, menurut Nadir Harjana 2011, pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Setiosari 2010 memberikan pengertian bahwa penelitian pengembangan
adalah proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan yang sudah ada, serta memberikan terobosan dalam bidang kajian ilmu penelitian pengembangan banyak dilakukan oleh akademisi. Dan yang terakhir, Badarudin 2010 memberikan pengertian bahwa penelitian pengembangan adalah serangkaian proses yang dilakukan penelitian untuk dapat menghasilkan perangkat pembelajaran melalui tahapan-tahapan teori pengembangan yang sudah ada. Setelah itu akan memunculkan suatu studi ilmu yang baru. Brock and Gall dalam Wahyudi 2010 memberikan pengertian penelitian pengembangan adalah proses penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, serta mengemas produk lama menjadi produk yang lebih kekinian. Yang ketiga, bab 3 metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. 3.2 Kehadiran penelitian. Di sini peneliti berperan penting sebagai instrumen utama berhasil atau tidak penelitian tergantung akan kehadiran peneliti, sehingga diharapkan data yang diperoleh dari lapangan valid dan mudah untuk menganalisisnya. 3.3 Lokasi penelitian. Desa Parbubu 1, Kabupaten Taman Tinggi Utara, Sumatera Utara. 3.4 Data dan sumber data. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti, sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, di mana peneliti mendapatkan data dari atau diperoleh langsung oleh peneliti, dan juga peneliti mendapatkan data secara tidak langsung atau mendapatkan data dari pihak lain. 3.5 Prosedur pengumpulan data. 1. Metode observasi. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. 2. Metode wawancara. Wawancara adalah merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden orang yang diwawancarai. 3. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data yang digunakan untuk menelusuri data histori. 3.6 Analisis data. Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis yang lebih menempatkan proses maknanya. Penelitian kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, literatur. Metode ini juga dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Baiklah, sekian dari video proposal saya. Jika ada banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.